Selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan kisah perjalanan ahli bela diri yang bernama Lindong. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler, dengan cara like, komen, subscribe. Agar Mimin semangat buat videonya. Tak usah basa-basi lagi, langsung dengerin ceramah Mimin. Gas cuy. Di seluruh kota Yan, level ini berada di puncak kekuatan mutlak. Namun sekarang 3 orang di level ini memiliki aliansi 1 lawan 1. Pemandangan ini menyebabkan darah beberapa orang mendidih. Banyak yang ingin tahu seberapa kuat kekuatan gabungan dari 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Dia tahu bahwa pria di depannya telah berhasil maju ke tahap pembuatan formulir 2 tahun lalu. Dia tidak menyangka bahwa bahkan seorang praktisi kaliber ini akan mengatakan sesuatu seperti ini. Sepertinya kemajuan Lindong di bulan lalu sangat besar. Di belakang mereka berdua, mata Ziwei yang cantik agak aneh menatap pemandangan itu. Di sana, anak muda itu memegang tombak kuno ke arah sebaliknya, saat ia menghadapi 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dengan gembira dan tanpa rasa takut. Ketenangan semacam ini benar-benar mengagumkan. Lindong bukan orang yang gegabah. Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu, aku pasti akan turun tangan. Xia Wanjin menjawab dengan suara rendah. Sementara dia berbicara, alisnya juga sedikit berkerut. Meskipun dia selalu sangat memikirkan Lindong, kali ini, lawannya adalah 3 praktisi panggung dan yang sempurna. Apakah kita benar-benar tidak perlu membantu Lindong? Di markas Tousan Gold Association, Xuanzu menatap keluar, alisnya yang hitam pekat bersatu saat dia bertanya dengan cemas. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, meskipun ia akan menemukan praktisi seperti Wang Yan yang berada di tahap form creation sangat menyusahkan, di antara tahap Yuan dan yang sempurna, ia berani menyatakan bahwa tidak ada yang akan menjadi lawannya. Meskipun lawan-lawannya banyak kali ini, hasil akhirnya, akan sulit untuk diubah. Saat Lindong menghadapi serangan hebat trio, Lindong hanya tertawa, memilih untuk tidak mundur tetapi untuk maju. Ketika dia melambaikan tombak kuno di tangannya, 3 bayangan tombak merobek udara, dan dengan kejam menusuk ke tenggorokan mereka dengan ledakan sonik yang rendah. Dentang dentong denting dak dik dik dor ichi kiwir. Senjata di tangan trio dibungkus dengan energi yuangang murni yang sangat kaya. Ketika mereka bertabrakan keras dengan bayang-bayang tombak masuk, percikan dan suara renyah segera meledak. Tombak kuno Lindong persis seperti gunung, kekuatan di balik setiap serangannya sangat mencengangkan. Jika mereka tidak siap sebelumnya dan membungkus senjata mereka dengan lapisan demi lapisan energi yuangang murni, senjata mereka akan sudah dihancurkan oleh Lindong. Meskipun ketiganya hanya pada tahap Yuan dan yang sempurna, karena mereka telah maju ke tahap itu untuk beberapa waktu, mereka mulai memahami beberapa kemampuan pembentukan bentuk. Sekarang setelah mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, serangan gabungan mereka benar-benar hebat dan itu memikat pandangan beberapa orang di kerumunan. Serangan trio hampir seketika menjadi sangat hebat. Satu dari bawah dan yang lainnya dari atas. 2 gerakan membunuh dengan niat membunuh yang sangat jahat. Jelas, mereka berencana untuk menghabisi Lindong secepat mungkin. Lindong menatap serangan hebat yang tumbuh cepat di murid-muridnya. Namun, wajahnya tetap tenang. Tombak kuno di tangannya dengan lembut mengetuk tanah. Beberapa saat kemudian, tombak itu perlahan mencondongkan tubuh ke depan. Dengan tiba-tiba tersentak lengannya, suara berdengung aneh bergema keluar dari tombak kuno, sementara cahaya merah-merah diam-diam menyelimutinya. Timbangan surgawi kuno, tombak skala naga. Apakah ini tahap form creation? Ketika mereka menatap naga raksasa yang hidup seperti menyeramkan, terengah kaget langsung meledak keluar dari kerumunan. Penciptaan bentuk Yuan Power Lindong beberapa kali lebih kuat dari trio Yue San. Bagaimana ini mungkin? Yue San juga terkejut, saat ombak bergejolak di hatinya. Ketika tubuh mereka secara pribadi mengalami serangan itu, trio Yue San akhirnya mengerti betapa menakutkannya itu. Pertahanan di tubuh mereka langsung hancur ketika ki dan darah mereka bergejolak di tubuh mereka. Mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah segar, karena tubuh mereka seperti layang-layang dengan tali yang putus, yang dengan liar terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Setelah melihat trio Yue San tiba-tiba jatuh setelah 1 langkah dari Lindong, serangkaian terengah-engah terdengar, dan moral pasukan dari Gang Serigala Darah juga anjlok. Tombak kuno di tangan Lindong menyentuh tanah,
saat dia menatap ke arah tiga sosok menyedihkan yang telah jatuh ke tanah. Alisnya tiba-tiba mengerut, saat mental energinya yang kuat merasakan serangan yang sangat kecil namun berbahaya dengan cepat mendekat. Tatapannya berkedip, ketika tombak kuno di tangan Lindong tiba-tiba dan dengan kejam menghantam tanah di depannya. Sebuah gelombang kejut Yuan Power emas samar yang bisa dilihat dengan mata telanjang meletus, sebagai tanah beberapa meter sebelum Lindong benar-benar meledak. Cahaya kuning samar didorong paksa keluar dari tanah, berubah menjadi sinar cahaya, karena merobek udara dengan kecepatan yang sangat menakutkan, memancarkan aura yang sedikit menakutkan bahkan Lindong, dan menembak ke arahnya. Ketika Han Zong melihat ini, pemandangan di depan matanya sejenak berubah menjadi hitam, saat dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Moyun Blade ini adalah harta karun Black Python Mountain miliknya. Lindong mengulurkan jari dan menekan pisau gergaji seukuran ibu jari ini, saat ia merasakan sensasi sedingin es yang menyebabkan tangannya sedikit gemetar. Sampai di sini dulu ceramah dari Mimin, jangan lupa subscribe channel ini coy. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah Mimin, sampai jumpa di episode selanjutnya.